Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Michael Ayu Sabardele, mahasiswa PMK Migas, program studi teknik produksi migas, dengan NIM 191410024, akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Evaluasi Whole Cleaning pada Sumur Reaks PT Pertamina Aset 5 Sangatta. Di sini ada beberapa outline yang saya punya. Yang pertama itu adalah pendahuluan, yang kedua metode, yang ketiga hasil penelitian, dan keempat analisa dan pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Pada outline yang pertama adalah pendahuluan, yang mana operasi pemboran merupakan kegiatan untuk mendapatkan hidrokarbon atau minyak dan gas bumi. Proses pekerjaan pemboran dikerjakan di atas permukaan sampai ke dalam permukaan bumi. Pemboran bertujuan untuk memecahkan lapisan batuan atau formasi agar mendapatkan sumber daya alam yaitu minyak dan gas bumi, yang mana guna untuk menambah hasil energi atau sumber daya negara. Dalam melaksanakan kegiatan pemboran, perlu kita lihat faktor apa saja yang dapat mempersulit kinerja para engineer. Salah satunya ialah sistem sirkulasi lumpur pemboran, yang mana sistem sirkulasi lumpur sangat berperan penting dalam kegiatan pemboran, karena tanpa sistem sirkulasi, pelaksanaan kegiatan pemboran tidak dapat berjalan. Agar kegiatan pemboran dapat berjalan dengan lancar, maka perlu melaksanakan kegiatan sirkulasi untuk menanggulangi masalah-masalah yang sering terjadi. Salah satunya adalah pengangkatan serpihan pemboran atau cutting ke permukaan. Lumpur pemboran harus dapat mengangkat cutting ke permukaan agar supaya lubang bersih dan terhindar dari problem pemboran. Bagian ini memaparkan hasil analisa serpihan pemboran menggunakan drill pipe 27/8 inch dan casing 7 inch pada sumur X lapangan Sangatta. Nah, outline yang kedua itu adalah metode. Di sini saya menggunakan dua metode. Yang pertama itu adalah cutting transportasio, yang mana pada metode ini uh, dia berfungsi untuk uh, menghitung seberapa baiknya cutting yang dapat terangkat ke permukaan itu berapa sih, bagus atau enggak sih. Nah, di sini dengan ada rumusnya itu FT sama dengan VE kurang VS bagi VA kali 100%. Yang mana FT itu adalah cutting transportasio, VA merupakan kecepatan dari aliran lumpur, VS merupakan kecepatan dari slip serpihan pemboran. Nah, yang kedua itu adalah metode particle bed index, yang mana rumusnya adalah C per 2 kali DH kurang DP kali VA kurang VSA bagi LC kali VSR. Nah, yang berikut adalah hasil penelitian. Di sini adalah data-data yang saya kumpulkan, yaitu data fluid tujuin, mana ada PV, gel strength, YP, viskositas, flow rate, mat, cutting density, sample depth, cutting diameter, dan inklinasi. Hasil penelitian. Yang pertama, pada menghitung menggunakan metode yang pertama itu cutting transportasio. Langkah kerja perhitungan cutting transportasio dalam pengangkatan serpihan pemboran sebagai berikut. Yang pertama itu kita menghitung kecepatan lumpur granulus atau VA yang dengan mendapatkan hasil 7,2746 fps. Yang kedua itu menghitung kecepatan kritis lumpur atau VC yang mendapatkan hasil 17,71735 fps. Nah, dari sini hasil yang didapat dari casing 7 inch di atas dinyatakan bahwa kecepatan aliran pada alunus lebih kecil dibanding kecepatan kritisnya, yang mana VA kurang dari VC. Maka jenis pola aliran yang kita dapat itu adalah pola aliran laminar. Terus yang ketiga yang berikut itu adalah menghitung kecepatan slip cutting pada aliran laminar, mendapatkan hasil 0,5816 fps.
Nah, sini adalah langkah terakhir dari metode ini, yaitu nilai cutting transport ratio yaitu 92%. Yang berikut adalah metode yang kedua adalah particle bed index, yang mana particle bed index ini dia itu untuk mengetahui cutting yang kita angkat itu dia mengendap atau tidak. Nah, di sini kita mendapatkan hasil 1,00010932. Nah, berikut adalah analisa dan pembahasan. Dari hasil analisa dua metode didapatkan menggunakan kedua metode, yaitu cutting transportasi dan particle bed index sebagai pedoman untuk menganalisa mendapatkan hasil sebagai berikut. Nah, di sini dari kedua sampel kita mendapatkan pola aliran yang didapat itu adalah pola aliran laminar, yang mana VA kurang dari VC. Nah, hasil jenis pola aliran kedua sampel pada kesin 7 inch bisa dilihat pada tabel di atas. Dari hasil didapat dengan analisa dari penulis mengacu pada syarat-syarat dua metode yang digunakan oleh penulis, yaitu cutting transportasi dan particle bed index. Dapat dilihat bahwa dengan menggunakan GPM dari pompa di lapangan mendapatkan hasil yang baik, yang mana VA kurang dari VC. Atau dapat dikatakan bahwa jenis pola aliran dianulis ialah pola aliran laminar. Penggunaan jenis pola aliran turbulen memang lebih baik daripada laminar untuk pengangkatan serpian pemboran. Akan tetapi aliran turbulen itu dia dapat mengikis matek dan dapat menimbulkan washout pada lubang formasi yang kurang kompak. Maka menggunakan pola dapat disarankan untuk menggunakan jenis pola aliran laminar. Dari hasil perhitungan dengan menggunakan dua metode, yaitu cutting transportasi dan particle bed index, mendapatkan hasil yang dikatakan baik karena dapat memenuhi syarat atau parameter yang menjadi acuan dalam menganalisa. Yang mana hasil dari cutting transportasi yaitu 92% dengan syarat parameter minimal 90%. Dan dapat dikatakan bahwa syarat dari parameter metode cutting transport ratio memenuhi syarat. Dalam hal ini, metode cutting transport ratio tidak mendapatkan hasil 100% karena pada saat itu proses kegiatan pemboran masih terus berjalan dan kedalaman pun terus bertambah. Ini adalah syarat metode particle bed index, yang mana jika particle bed index, hasil particle bed index lebih dari 1, maka tidak terjadi pengendapan atau tidak terjadi pengendapan pada serpian pemboran. Terus apabila particle bed index sama dengan 1, serpian pemboran itu hampir mengendap. Dan apabila particle bed index kurang dari 1, maka serpian pemboran itu mulai mengendap. Pada perhitungan metode particle bed index dan dianalisa bahwa metode particle bed index ini dapat dikatakan memenuhi syarat parameter yang mana particle bed index lebih dari 1. Artinya serpian pemboran tidak terjadi pengendapan, tetapi selisih nilainya tidak begitu jauh, yaitu 1,00010932 yang dapat dilihat pada tabel di atas. Maka dari hasil analisa saya perlu menaikkan GPM pompa minimum sebesar 800 GPM agar dapat memberi selisih nilai yang agak jauh antara syarat parameter dan hasil matematis. Pada analisa dua metode menghasilkan hasil yang baik dan memenuhi syarat parameter. Analisa ini dinyatakan dengan data matematis yang membuktikan bahwa VS kurang dari VA. Nah, ini adalah hasil dari matematis kecepatan aliran anulus dan kecepatan slip dari kedua sampel, yang mana hasil kedua sampel ini mendapatkan hasil VA lebih dari VS. Hasil yang tidak dapat terjadi pada pengendapan dikarenakan nilai dari VA kecepatan aliran dan anulus harus lebih tinggi atau besar dari nilai VS. Hasil perhitungan menyatakan bahwa pada casing 7 inch didapatkan hasil VA lebih dari VS, menunjukkan bahwa serpian pemboran terangkat dengan baik ke permukaan. Density serpian pemboran atau cutting
dengan GPM pompa juga berpengaruh dalam hal ini. Nah, yang terakhir itu adalah kesimpulan. Yang pertama, kesimpulan yang pertama, pada saat penambahan GPM dari pompa, maka perlu diperhatikan nilai annular velocity harus kurang dari critical velocity agar aliran di anulus terjaga dalam kondisi pola aliran laminar. Terus yang kedua itu adalah perlu menaikkan GPM pompa minimum 800 GPM agar dapat memberi selisih nilai yang agak jauh antara syarat parameter dan nilai matematis. Yang ketiga, dari hasil perhitungan dan analisa dengan menggunakan metode Cartan transportasi dan partikel bed index sudah baik, tetapi tidak dapat jadi acuan seutuhnya. Maka dari itu dilakukan pengangkatan dengan high viscosity, sehingga dapat memastikan serpian pemboran dapat terangkat ke permukaan dengan sempurna. Sekian hasil pemaparan penelitian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.